Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, untuk tema kita hari ini, Kevin itu dapatnya itu dari voting ya. Kemarin tuh sempat voting menanyakan tentang kondisi dari sahabat kebahagiaan. Nah, tentang healing ya. Ternyata banyak banget yang milih healing ya. Dari 1,3 ribu suara, 50% di sini sahabat kebahagiaan memilih healing, 20% hubungannya nih lagi digantungkan, 30% lagi menjauh sama seseorang. Dan terkait itu semua, Kevin juga mau cek vibrasi emosional perasaan kamu itu berada di level mana. Dan ketika sahabat kebahagiaan sudah mulai bangkit di situ dari healing kamu, pasti semesta akan kasih sebuah hadiah sama sahabat kebahagiaan. Oke, dan sebelum ke pembacaan ya, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Bacaannya bersifat general, yaitu energi banyak orang. Kevin ingatkan ya, ini adalah bacaan general, energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu, energi orang lain, atau justru tidak ada energinya sama sekali ya, sahabat kebahagiaan. Kemungkinan itu bisa terjadi. Dan untuk kalian yang baru bergabung juga, Kevin mengucapkan salam kenal ya. Kita cek sama-sama ya sahabat kebahagiaan terkait ini semua dari healing kamu. Apa sih alasannya kamu memilih untuk healing dari seseorang yang mungkin berkaitan dari hubungan, entah itu adalah cinta segitiga, cinta segi empat, hubungan alternatif, perselingkuhan, apapun itu, koneksi kamu bersama dia. Alasan kamu memilih healing itu sebenarnya apa sih? Cek dulu. Ini adalah alasan kamu memilih healing dari seseorang yang berkaitan dari emosional, perasaan kamu. Alasan kamu memilih healing dari dia, ada kartunya adalah Eight of Swords. Sahabat kebahagiaan sudah bisa melihatnya kartunya dengan jelas. Oke, simbolnya di sini ada seorang wanita yang terikat, matanya tertutup dan dia dihimpit oleh beberapa pedang di sini ya sahabat kebahagiaan. Ada 8 pedang yang berada di sampingnya dia. Ini adalah tentang diri sahabat kebahagiaan, tentang pemikiran sahabat kebahagiaan. Ternyata kamu memang terbelenggu dan kamu memang belum bisa menemukan sebuah jawaban langsung dari seseorang yang ngejalin hubungan sama kamu. Sehingga sahabat kebahagiaan tuh memilih untuk fokus pada diri sendiri. Ya, aku healing di sini karena selama ini aku terpenjara di dalam sebuah pemikiranku sendiri tentang diri kamu. Kamu tidak pernah memberikan sebuah kepastian, kamu tidak pernah memberikan sebuah jawaban untuk diri aku. Ketika sahabat kebahagiaan sudah mulai memunculkan pemikiran-pemikiran di situ, kamu sudah memahami tentang emosional kamu dan perasaan kamu, maka dengan sendirinya sahabat kebahagiaan itu akan melepaskan jeratan ini sendiri. Kalian bisa cek ya, lihat, Kevin zoom gambarnya di sini. Kalian bisa lihat, ini sosok wanitanya, sebenarnya dia itu mencoba untuk melepaskan tali yang berada di dirinya dia. Dia melepaskan ikatannya ini sendiri dengan mata tertutup. Setelah dia bisa lepas dari sini, dia akan memulai memunculkan sesuatu hal yang ada dalam pikirannya dia. Warna biru di dalam pakaian perempuan ini menunjukkan tentang sesuatu hal yang mengalir di dalam diri dia. Ada sebuah kesedihan. Biru itu melambangkan sebuah kesedihan. Orang ini memang merasakan sebuah kesedihan. Emosionalnya itu bergejolak di sini. Tapi dia mencoba untuk membersihkan segala sesuatu hal yang berkaitan dari pikiran emosional di sini. Ingin melepaskan, namun perlahan. Karena terbelenggu di dalam sebuah hubungan yang membuat sahabat kebahagiaan itu merasa terjerat seperti ini. Dan akhirnya sahabat kebahagiaan memilih untuk healing atau melepaskan jeratan ini dari hubungan-hubungan yang toksik. Kalau hubungannya nih sudah masuk di kartu Eight of Swords ini, berarti sahabat kebahagiaan memang terjebak di dalam sebuah hubungan yang tidak bisa memberikan sebuah jawaban atau kepastian kepada sahabat kebahagiaan. Sehingga sahabat kebahagiaan ini memilih untuk melepaskan diri. Melepaskan diri dari apa? Dari hubungan yang toksik. Lalu kita lanjut, ada energi apa lagi? Ada kartu Ace of Pentacle ya. Ace of Pentacle ini adalah simbol dari sebuah peluang. Ya memang ada sebuah peluang. Biar aku ini bisa merasakan
tentang betapa pentingnya diriku sendiri. Pentacle di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang energi fisik. Ya, sahabat kebahagiaan memang sedang memikirkan energi fisik kamu. Alasannya adalah aku ingin memikirkan fisik aku di sini karena aku lelah. Selama ini memang aku sudah berjuang banyak untuk seseorang di luar sana. Namun seseorang di luar sana ini selalu memberikan sebuah berita-berita buruk, selalu memberikan sebuah kekurangan di dalam hidup. Dan bahkan energi keuangan kamu mungkin sudah terkuras banyak sama dia. Dan inilah yang membuat sahabat kebahagiaan memilih untuk healing dari dia. Aku bukan menghindar ya, aku bukan menghindar dari atau menyerah dari hubungan seperti ini. Aku sebenarnya itu memilih untuk menghealing diri sendiri, untuk menyembuhkan diri sendiri. Karena ketika aku berada di kondisi hubungan yang toksik di sini, pikiranku menjadi kacau. Banyak sekali negative thinking, prasangka, perasaan gak nyaman, yang merasa bahwa diriku tuh seperti bersalah, apa-apa yang aku lakukan itu bersalah. Dan ketika sahabat kebahagiaan muncul rasa bersalah, energi kamu memang berada di level force, bersalah. Energinya berada di level force. Energinya itu sekitar 30 Hz ya, dimana bentuk emosionalnya itu hubungannya itu sering terjadi sebuah saling menyalahkan satu sama lain. Dan terkadang prosesnya ini bisa menghancurkan sesuatu. Apa sih yang dihancurkan? Yaitu kepercayaan, hilangnya sebuah minat kamu sama dia. Ace of Pentacle di sini tentang peluang kamu ya untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan selanjutnya, alasan selanjutnya ada kartu The Fool. The Fool ini adalah simbol kebebasan ya. Sahabat kebahagiaan, kalian bisa lihat ya sosoknya di sini, The Fool. Dia membawakan sebuah bekal di sini dengan perasaan bebas, gembira, dan ada anjing di belakang, di sampingnya dia. Ini menunjukkan tentang kesetiaan diri sahabat kebahagiaan ya. Aku healing dari dia itu pengen lepas, pengen bebas. Dan The Fool ini memang nomornya adalah 0. 0 ini adalah simbol dari awal mula ya. Awal mula atau kembali lagi menjadi 0 atau kembali menjadi netral. Dan ini adalah bentuk dari pergerakan sahabat kebahagiaan bahwa ketika sahabat kebahagiaan berada di kondisi toksik di situ, kamu memilih untuk lepas, kamu memilih untuk kembali memulai hidup kamu secara sendiri di sini. Ini adalah simbol dari kebebasan kamu. Ketika sahabat kebahagiaan berada di kondisi The Fool di sini, level vibrasi kamu ini justru berada di level netral. Level netral energinya itu sekitar 250 Hz ya. Dimana bentuk emosionalnya ini membuat sahabat kebahagiaan itu akan menjadi percaya dan juga yakin tentang apapun yang kamu ambil keputusannya di situ. Lalu prosesnya adalah sahabat kebahagiaan ini bisa terbebas dari keterikatan karena 0 itu memiliki makna tentang sesuatu hal yang sifatnya netral, tidak terkait oleh hubungan apapun di sini. Dan di kartu Eight of Swords ini adalah simbol dari kemelekatan ya sahabat kebahagiaan. Kamu lepas dari kemelekatan ini karena kamu sadar aku akan melepaskan tali ini sendiri. Karena apa? Ada peluang. Karena sahabat kebahagiaan sudah ngerasa nggak nyaman di sini. Kemudian sahabat kebahagiaan memilih untuk membebaskan diri. Ini adalah alasan kamu. Kenapa kamu healing di sini? Kenapa kamu ingin merubah suasana hati kamu? Karena sahabat kebahagiaan tuh berada di kondisi yang sangat tidak nyaman di kartu Eight of Swords. Kemudian perjalanan kamu di sini, ketika kamu sudah merasakan sebuah kebebasan di sini, mungkin beberapa hal yang berkaitan dari kesetiaan kamu, sesuatu hal yang hadir secara eksternal ini kadang-kadang mempengaruhi hidup kamu. Tapi ketika mempengaruhi itu, apakah sahabat kebahagiaan memiliki kekokohan hati atau tidak? Ya, nanti kita akan cek bersama-sama. Ada kartu Two of Swords ya, terkadang juga bimbang. Terkadang sahabat kebahagiaan tuh bimbang. Ketika aku sudah mulai healing di sini, entah kenapa tuh godaannya tuh, gangguannya tuh banyak banget ya. Padahal aku udah meniatkan diri untuk fokus sama diri sendiri, untuk mencoba untuk healing di sini. Tapi ketika sahabat kebahagiaan sedang melakukan itu, seperti hidup kamu itu berada di dua buah persimpangan. Kalian bisa lihat ya. Kalian tuh sedang berdiri di sini, membawa dua pedang, lalu ada dua persimpangan, ada dua jalan. Mana yang akan aku lalui? Sementara sahabat kebahagiaan itu lagi fokus untuk meditasi atau fokus untuk healing di sini. Apakah aku akan kembali kepada diri dia, memilih jalan sebelah kiri, atau mungkin aku akan melanjutkan perjalananku next berikutnya di sebelah kanan, atau mungkin aku akan memilih berdiam diri saja di sini. Kalau sahabat kebahagiaan memilih berdiam diri di sini, artinya sahabat kebahagiaan ini mencoba untuk mengevaluasi lagi, mencoba untuk healing. Ya, ketika sahabat kebahagiaan healing di sini, kamu sudah
memiliki pemikiran yang positif, maka kamu akan memilih jalan sebelah kanan. Di mana jalan sebelah kanan ini adalah jalan untuk menuju masa depan kamu dengan langkah kamu sendiri, ketimbang kamu memilih jalan yang kiri, yaitu balik lagi sama dia. Ya, prosesnya memang godaannya banyak banget ya sahabat kebahagiaan. Ketika aku mencoba untuk healing, justru entah tahu kenapa dia tuh datang ke sahabat kebahagiaan, lalu dia seperti memberikan sebuah etika baik sama kamu, dan di saat itulah sahabat kebahagiaan bimbang. Tapi ketika sahabat kebahagiaan berada di kondisi seperti ini, lebih baik kamu fokus kepada ranah diri kamu, fokus kepada apa yang kamu fokuskan. Ya, aku memang healing. Kalau misalkan dia datang lagi ke diri sahabat kebahagiaan bilang stop, aku nggak mau diganggu lagi. Aku di sini memang lagi healing. Ketika sahabat kebahagiaan lagi healing di sini, ini jangan terpengaruh oleh siapapun. Kamu harus fokus sama diri kamu sendiri dulu. Mungkin sebagian orang punya beberapa periodenya ketika healing. Mungkin kamu butuh 2 minggu, mungkin kamu butuh 1 minggu untuk healing dari ini, atau mungkin juga lebih 2 bulan, 3 bulan. Ketika sahabat kebahagiaan merasa bahwa batas aku healing itu sekitar 2 minggu, ya sahabat kebahagiaan harus bisa menyelesaikan itu, menyelesaikan batas healing kamu di situ. Ketika sahabat kebahagiaan healing di situ, apa yang harus kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah fokus sama diri sendiri. Jadi sama orang lain tuh bodo amat, termasuk sama dia. Sama dia tuh sahabat kebahagiaan tuh bodo amat. Aku tuh healing pengen ngebersihin energi-energi seseorang yang berada di dalam diri aku, termasuk toxic ini. Sahabat kebahagiaan harus fokus sama diri sendiri. Healing itu bukan lari dari masalah ya sahabat kebahagiaan, tapi healing itu untuk menjernihkan pikiran kamu, menjernihkan perasaan kamu. Lalu apa yang kamu lakukan itu menjadi hal yang baik, sehingga semesta itu pasti akan memberikan sebuah gift sama kamu, bahwa kamu berhasil. Berhasil untuk apa? Untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Di sini jangan pernah sahabat kebahagiaan mengharapkan dia berubah. Jangan, karena itu adalah sebuah kesalahan. Yang kalian harapkan di sini adalah berubah untuk diri sendiri. Karena segala sesuatunya, ketika sahabat kebahagiaan berubah untuk diri sendiri, segala sesuatunya itu akan jauh terasa lebih ringan, jauh lebih indah ketimbang mengharapkan kepada orang lain. Kamu harus berubah kayak gini, buat begini. Buat apa sahabat kebahagiaan? Karena itu gak penting. Lebih baik fokuskan sama diri kamu. Kamu berubah untuk diri kamu. Kamu berubah untuk suasana hati kamu. Ikuti kata hati kamu. Ikuti hati sanubari kamu. Bukan ego yang menuntun kamu untuk mengharapkan atau untuk menyuruh dia itu agar dia berubah. Itu adalah sebuah kesalahan. Ketika kamu healing di sini, yang jadikan fokus itu adalah diri kamu. Bukan kamu memfokuskan atau mengharapkan dia berubah. Jangan, karena itu adalah sebuah kekeliruan. Sehingga fokus kamu itu justru kepada orang tersebut, bukan fokusnya pada diri sahabat kebahagiaan. Ya, ketika healing, siapa yang menjadi peran utama? Yang menjadi peran utama adalah diri kamu, bukan dia. Kamu peran utamanya untuk healing, untuk menyembuhkan apa yang disembuhkan, luka hati kamu, perasaan kamu, rasa kecewa, penolakan, rasa bersalah, keinginan yang tertunda, kesedihan yang mendalam, rasa takut kehilangan dia, terlalu bangga terhadap hubungan-hubungan bersama dia. Semuanya dibersihkan, semuanya dihilingkan di sini, agar sahabat kebahagiaan ini kembali level vibrasi energinya menjadi level power. Ketika kamu sudah berada di level power di situ, sukacita, kedamaian, pencerahan akan hadir dalam diri kamu. Dan nanti kita akan cek apakah healing kamu berhasil atau tidak ya. Ada kartu Seven of Pentacle ya. Perlahan-perlahan ya sahabat kebahagiaan, memang tidak semudah itu ya. Ketika kamu memilih healing itu tidak semudah itu, tidak semudah orang yang diharapkan. Prosesnya memang memakan waktu yang cukup lama ya sahabat kebahagiaan, bahkan lebih dari 7 hari atau bahkan lebih dari seminggu ya. Karena sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan sama dia itu bukan hubungan yang baru kenal kemarin sore ya. Kalian tuh kenal dia tuh udah lama banget. Sehingga untuk bisa terbiasa healing, terbiasa untuk fokus sama diri sendiri itu membutuhkan waktu yang sama. Nah, alasannya di sini adalah sahabat kebahagiaan memang menghargai proses kamu. Ketika kamu sudah bisa menghargai proses kamu di sini, segala sesuatunya itu akan berjalan dengan baik. Ya, ketika orang menghargai tentang sesuatu hal yang dilakukan, tentang menghargai segala sesuatu hal yang sahabat kebahagiaan proseskan di sini, maka semesta itu akan tahu, semesta itu akan melihat bahwa kamu itu berjuang untuk diri kamu sendiri. Kamu jauh lebih bisa menyayangi diri kamu sendiri. Ketika itu, semesta akan memberikan kemurahan hatinya agar kamu itu
bisa berproses di sini. Ya, 8 pentacle di dalam kartu tarot ini tentang sebuah harmoni ya. Harmoni antara perasaan kamu, antara dunia fisik kamu di sini. Ya, mungkin sahabat kebahagiaan yang kemarin-kemarin sempat sedih, sempat kayak ngerasa tersakiti di situ. Sebaiknya nikmatin dulu rasa sakit kamu, nikmatin rasa sedih kamu di situ. Ketika kamu sudah bisa menikmati rasa sedih kamu pengen menangis, jangan ditahan. Menangislah ketika kamu pengen sedih, teriaklah di situ, jangan pernah ditahan. Ketika itu, resapi rasa sakit kamu dan kemudian bangkit untuk healing. Ini adalah prosesnya. Jadi ketika sahabat kebahagiaan sedih, jangan pernah besok harinya kamu sedih lagi. Kamu harus nikmatin di hari itu juga. Hari ini aku lagi sedih banget, Kevin. Apa yang harus aku lakukan? Ya, nikmatin rasa sedih kamu. Nikmatin rasa sedih kamu. Kamu menangislah untuk hari ini. Menangislah sepuas-puasnya. Dan esok hari kamu tidak boleh ada air mata. Dan itu adalah sebuah proses ya. Tapi kalau prosesnya sahabat kebahagiaan hari ini menangis, besok menangis, lusa menangis lagi. Itu sahabat kebahagiaan terlalu menikmati rasa sedih kamu, berada di zona nyaman kamu. Sedangkan prosesnya di sini adalah nikmati hari itu juga kalau kamu sedih. Besok tingkatin vibrasi kamu. Jangan setiap hari sedih. Kalau misalkan setiap hari kamu sedih terus, ini kamu selalu berada di level force dan semesta itu bekerja ketika kamu berada di level power. Kalau kamu selalu berada di level force, semesta itu nggak akan bisa memberikan sebuah kemudahan untuk kamu. Ya, yang bingung antara force dan power itu apa? Kemarin yang sempat nonton channel YouTube-nya Kevin atau kemarin yang sempat lihat postingannya Kevin di situ, itu ada beberapa tabel ya. Kevin memasukkan ada tabel yaitu level vibrasi energi emosional, perasaan antara power dan force. Itu levelnya apa saja? Kevin masukkan saja ya sahabat kebahagiaan untuk kalian yang mungkin kemarin ketinggalan ya. Nah, ini adalah tabelnya. Ini adalah tabelnya ya. Tabel ini bisa kalian baca ketika kamu berada di level force, yaitu tentang rasa bangga, marah, keinginan, takut, kesedihan mendalam, apatis, bersalah, malu. Level vibrasi ini semesta itu akan susah memberikan sebuah gift sama kamu kalau kamu itu berada di level force ini. Tapi ketika sahabat kebahagiaan naik tingkat ya, level kamu ini berada di level berani, netral, lalu ada kemauan, ada penerimaan, berpikir, cinta, sukacita, kedamaian, pencerahan. Ini levelnya udah berada di level power. Ketika kamu berada di level power di sini semesta itu mudah banget ngasih sesuatu hal sama kamu, termasuk dari jalan yang terbaik dari diri kamu. Kuncinya adalah bangkit di dalam diri tanpa ada mengharapkan kepada orang lain. Ini tentang pendalaman diri ya. Dan tabel ini Kevin dapat dari Dr. David R. Hawkins ya. Karena terapan ini bisa kita pakai untuk bisa meningkatkan vibrasi emosional. Oke, itu adalah level vibrasi energi emosional ya. Dan ternyata proses itu memang harus dihargai di sini ya sahabat kebahagiaan. Ketika kamu sudah bisa menghargai proses, artinya sahabat kebahagiaan ini jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik. Dan kamu akan belajar dari proses ini loh. Selanjutnya, alasan selanjutnya kamu healing ya. Ada kartu Eight of Pentacle ya. Eight of Pentacle, Seven dan juga Eight of Pentacle. Yang kami lihat ini tentang sebuah perjalanan juga, tentang sebuah proses juga ya sahabat kebahagiaan. Karena kamu sudah menikmati sebuah proses di sini, maka segala sesuatunya itu akan jauh lebih indah ya sahabat kebahagiaan ya. Memang kamu lagi ditempa banyak banget masalah sama dia ya. Tapi ketika kamu memiliki sisi kebangkitan di dalam diri, kamu mau berpikir di situ, maka vibrasinya meningkat ya. Nah, level berpikir ini juga masuk ke level power loh sahabat kebahagiaan. Ketika kamu berpikir, levelnya berada di level power, energinya itu sekitar 400 Hz. Dan bentuk emosionalnya adalah bisa memahami. Ketika sahabat kebahagiaan sudah bisa memahami, prosesnya ini akan menjadi orang yang selalu berpikir mendalam. Dan juga hal-hal yang berkaitan dari permasalahan-permasalahan itu saat kebahagiaan sudah tahu jalan keluarnya itu seperti apa. Sebenarnya kamu tuh tahu jalan keluarnya, tapi niat kamu, sisi logik kamu itu terkadang tertutup oleh perasaan emosional dan juga praduga. Ya kalau kamu healing di sini fokusnya itu sama diri sendiri ya. Karena kamu tuh lelah loh dari perjalanan kamu di sini ini. Aduh, aku udah capek banget, aku udah lelah banget karena energi kemelekatan di kartu Eight of Swords. Kalau misalkan kartu Eight of Swords ini muncul, memang sahabat kebahagiaan itu berada di kondisi kemelekatan sama dia ya. Ya, ini adalah waktu yang tepat untuk kamu healing ya.
Di pembacaan Kevin untuk tema kita hari ini Kevin bikin videonya itu berada di bulannya Virgo ya, sebagai tuan rumah. Virgo itu tentang melayani ya, Virgo itu tentang melayani. Nah, saat inilah adalah diri sahabat kebahagiaan tuh melayani diri sendiri, bukan melayani orang lain. Tuan rumahnya itu berada di bulannya Virgo. Ini adalah waktu yang tepat untuk healing, untuk melayani diri sendiri, bukan melayani orang lain. Ketika kamu fokus sama diri kamu sendiri, gunakan kekuatan energi Virgo dari semesta. Kamu gunakan kekuatan itu, serap di dalam diri bahwa aku akan melayani untuk diriku sendiri, maka segala sesuatunya itu akan jauh lebih indah. Karena apa? Kamu menikmati prosesnya di situ. Kamu menghargai rasa sedih kamu menghargai rasa sakit kamu. Dan kamu tahu betul, ketika aku sedih, ketika aku sakit di sini, sakit hati dan lain sebagainya, itu membuat aku gak nyaman. Makanya sahabat kebahagiaan itu akan menjaga hati kamu, menjaga cinta kamu, agar tidak masuk lagi ke dalam sebuah perangkat ya, hubungan yang tidak nyaman. Perangkap ya, sorry. Oke, ini adalah sebuah perjalanan diri dari sahabat kebahagiaan ya. Alasannya itu memang lebih dari kenyamanan kamu ya. Kenyamanan kamu itu memang lagi gak nyaman banget sama seseorang ya. Lalu perjalanan kamu selanjutnya, apakah kamu nantinya bakalan bisa meningkatkan vibrasi kamu atau tidak ya? Ada kartu Seven of One ya, meskipun berat ya, tapi kamu harus bisa berjuang sendiri di sini. Walaupun kamu berjuang sendiri di sini, bukan berarti kamu itu selalu sendirian, bukan. Masih ada orang lain. Karena apa? Mungkin kamu kemarin tuh fokusnya itu hanya pada satu orang saja, sehingga kamu melupakan teman-teman kamu, sahabat kamu, bestie kamu, keluarga kamu, dan lain sebagainya. Sehingga sahabat kebahagiaan tuh kurang memiliki motivasi, karena kamu hanya mengharapkan dia saja. Nah, di kartu Seven of One ini tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah sendiri, seperti bertahan sendiri. Hilangkan hal ini. Hilangkan hal ini. Memang prosesnya kamu akan ngerasain, kenapa aku sepi banget, kenapa tidak ada orang yang peduli sama aku. Ya, argumen ini kamu rubah. Orang di sampingku, semua peduli padaku. Ketika sahabat kebahagiaan mengkoneksikan atau mengafirmasikan hal ini, maka hal itu akan terjadi. Berbicara tentang sebuah kekuatan dari pikiran seseorang, itu penting banget. Ketika mindset kita berpikir positif, kita menciptakan positive vibe di dalam diri kita ketika kita lagi healing, maka segala sesuatu itu akan menyerap, akan datang kepada diri kamu. Ketika kamu menciptakan mindset positif dan energi positif dalam pikiran kamu, itu semua akan datang. Tapi ketika sahabat kebahagiaan berpikir negatif, menegatifkan diri sendiri, sesuatu hal yang itu akan terjadi. Sebagai contoh seperti ini. Ini adalah contoh ya, sahabat kebahagiaan. Bayangkan, untuk sahabat kebahagiaan semua di sini, bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau. Jeruk nipis itu baru dipetik dari pohonnya. Sangat segar sekali. Kemudian bayangkan, jeruk nipis itu dipotong 2, kemudian dipotong menjadi 4. Oke, dan jeruk nipis itu warnanya hijau dan kuning. Lalu kemudian bayangkan jeruk nipis itu diperas. Bayangkan airnya itu menetes. Bayangkan jeruk nipis itu airnya menetes. Kemudian tanpa sadar, bibir kamu terkena cairan jeruk nipis itu. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan dari bayangan ini? Pasti kamu akan merasa diri kamu nelan ludah kamu. Iya kan? Nah, ini adalah sebuah konsep dari pikiran. Ketika kita memvisualisasikan, membayangkan jeruk nipis saja, indera kita, pengecap kita ini akan ngerasa, aduh kok gini ya. Kalau ngerasain, bayangin jeruk nipis, pasti kamu akan menelan ludah kamu. Itu adalah refleks. Itu adalah refleks kamu. Itu hanya membayangkan saja, membayangkan dari pikiran kamu saja. Bukan melihat secara langsung ya, bukan melihat secara langsung bahwa ada jeruk nipis, kamu teteskan, kemudian airnya kamu minum. Pasti akan ngerasa kecut gimana ya, sahabat kebahagiaan. Tapi ini kita bayangin aja udah ngerasain. Nah, ini adalah simbol dari pikiran kamu. Pikiran kamu itu seperti membayangkan sebuah jeruk nipis itu. Jadi lebih baik sahabat kebahagiaan di sini, jangan pernah merasa bahwa kamu sendiri. Masih banyak orang lain yang support kamu. Ini adalah proses kamu. Proses kamu pasti akan merasakan sepi. Tapi ketika kesepian ini hadir dalam diri kamu, sahabat kebahagiaan harus bisa sadar bahwa aku di dunia ini itu nggak sendirian. Berapa sih jumlah penduduk Indonesia? Ya, jumlah penduduk di Indonesia itu sebanyak
275.000 juta jiwa ya, sahabat kebahagiaan. Itu sahabat kebahagiaan masih ngerasain sepi di sini. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat tidak masuk akal ya, sahabat kebahagiaan. Ketika kamu berada di kondisi seperti ini, kamu bayangkan saja dan kamu rasakan bahwa aku itu berada di banyak orang di sini. Jangan memikirkan bahwa diri kamu itu sendiri. Kalau kamu berpikir diri kamu sendiri-sendiri, maka itu akan terjadi. Sedangkan penduduk Indonesia itu banyak banget loh. Kamu nggak sendirian di sini. Kamu nggak sendirian. Kamu masih punya orang lain yang berada di samping kamu. Tapi Kevin, aku berada di luar negeri, bagaimana? Kamu rasakan, kamu itu nggak sendirian di situ. Masih banyak support-support lain yang bisa mendukung diri kamu ya, sahabat kebahagiaan. Lalu cek energi selanjutnya. Oke, ada kartu Three of Wands. Prosesnya bagaimana selanjutnya? Three of Wands di sini ada energi yang cukup positif ya, bahwa kamu akan jauh lebih bisa berpikir lebih jauh lagi ya, sahabat kebahagiaan. Ketika kamu sudah bisa berproses dan berpikir dan juga memandang lebih jauh lagi, ini ternyata ada energi positif bahwa segala sesuatunya ini bisa terlepaskan ya. Mungkin kamu membutuhkan waktu sekitar 3 minggu. 3 minggu di sini, atau mungkin juga paling cepatnya adalah 3 hari ya. Ketika kamu healing, kamu cepat banget prosesnya. 3 hari ini kamu sudah bisa memandang lebih jauh. Dan ketika kamu sudah bisa memandang lebih jauh, kamu akan tahu bahwa yang namanya kebahagiaan itu didapatkan bukan hanya dari orang saja, hanya satu orang saja. Ternyata kebahagiaan itu datangnya dari diri sendiri. Ya mungkin kita selama ini salah ya konsepnya ya. Kebahagiaan yang kita dapatkan itu dari orang lain, itu salah. Kebahagiaan yang kita dapatkan itu dari diri kita sendiri, dari pikiran kita sendiri. Ya, nah, seperti konsep tadi ya, jeruk nipis tadi. Kalau kita membayangkan jeruk nipis yang istilahnya adalah kecut ya, itu pasti kita indera perasa kita akan ngerasain dan kita akan nelan ludah. Nah, ini adalah sebuah konsep ya. Ketika kita memfokuskan tentang kebahagiaan, itu datangnya dari pikiran kita. Kita rasakan sensasi kebahagiaan itu, maka segala bentuk aliran tubuh kita itu juga akan ngerasain kebahagiaan itu sendiri. Ya ternyata kebahagiaan itu dari sendiri-sendiri, bukan dari orang lain. Dan pancaran ini akan dengan sendirinya itu akan menghadirkan energi-energi positif dari eksternal kalian ya. Kalau misalkan sudah menerapkan konsep kebahagiaan itu datangnya dari pikiran kamu. Oke, ada kartu The Tower. Prosesnya bagaimana? The Tower ini tentang mengakhiri sebuah hubungan ya, sahabat kebahagiaan. Jadi memang artinya bagaimana aku selanjutnya, Kevin, ketika aku healing, ya kamu akan The Tower di sini mengakhiri hubungan yang toksik di situ dan kamu memilih untuk memutuskan hubungan toksik ini ya. The Tower di dalam kartu tarot ini adalah simbol dari kehancuran, simbol dari sebuah keputusan yang sangat mutlak ya. Karena kamu sudah bisa menyadari bahwa tidak ada sebuah kekokohan hati ketika ngejalin hubungan bersama dia. Dan ini adalah simbol dari kebangkitan kamu ya. Ketika kamu sudah bangkit di sini, kamu akan menemukan jalan hidup kamu yang baru. Yang belajar kartu tarot pasti tahu ya, The Tower itu adalah simbol dari kehancuran. Apa yang hancur? Hubungan kamu sama dia hancur. Karena apa? Sahabat kebahagiaan ngerasa gak nyaman. Ini adalah keputusan kamu untuk menyudahi hubungan ini. Ya prosesnya memang butuh kesadaran ekstra ya, sahabat kebahagiaan, bahwa aku sama dia itu tidak ada sesuatu hal yang perlu dipertahankan. Ketika aku mempertahankan dia, yang aku dapat adalah sebuah luka. Dan ketika itu sahabat kebahagiaan memilih untuk mengakhiri, menyudahi, dan end. Aku sama kamu end, lo gue end. Oke, selanjutnya proses selanjutnya apa yang terjadi? Oke, ini bagus banget nih. Ternyata tuh energi dari semesta itu bagus juga buat sahabat kebahagiaan. Ketika kamu healing di sini, kamu akan meningkatkan vibrasi kamu ya. Kalian bisa lihat nih di kartu Eight of Cups. Cup di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang perasaan atau emosional ya. Perasaan emosional cinta itu ada di kartu Cup, dan di kartu Eight of Cups di sini ada seseorang yang naik ke atas. Dia menggunakan jubah berwarna biru dan baju berwarna merah. Biru itu adalah simbol dari kesedihan ya. Merah itu adalah keberanian, bahwa kamu berani. Kamu berani di sini karena apa? Kamu memang sudah terbiasa dari kesedihan kamu, dan kamu membawa tongkat di sini. Tongkat adalah simbol dari arah penuntun kamu. Meskipun jalannya nanjak di sini, tapi sahabat kebahagiaan akan tahu bahwa di atas sana ada pusat air atau sumber air tertinggi. Itu tentang sebuah pencerahan. Nah, ketika sahabat kebahagiaan berada di energi Eight of Cups di sini, apa yang terjadi? Kamu berada di energi sukacita, kedamaian, dan juga pencerahan. Nah, level vibrasi ini adalah level paling tinggi. Level paling tingginya itu adalah pencerahan. Pencerahan itu energinya sekitar 700 sampai dengan 1000 Hz, di mana bentuk emosionalnya itu tak terlukiskan. Prosesnya itu adalah tentang kesadaran murni. Dan ketika sahabat kebahagiaan berada di level itu, maka vibrasi kamu jauh lebih tinggi.
Energi kartu Eight of Cup ini bagus ya. Berarti memang healing kamu di sini bisa berhasil. Sampai kapan berhasilnya? Prediksinya kayak ini sekitar 2 minggu ya. Kalau misalnya kamu memiliki kekuatan yang luar biasa di sini, kamu memiliki kemauan, kamu memiliki tekad yang kuat, kamu tidak mau lagi memilih jalan untuk balik arah di sini di kartu Two of Swords ya. Kamu tidak memilih jalan ke kiri itu ke masa lalu ya, atau ke si dia. Tapi kamu memilih healing dulu. Diam dulu sejenak di sini membutuhkan sekitar waktu 2 minggu untuk healing. Dan setelah itu sahabat kebahagiaan memilih jalur ke kanan. Artinya kamu akan menemukan sebuah kebahagiaan meskipun prosesnya susah. Tapi kamu akan mendapatkan sebuah pencerahan. Dan level vibrasi emosional ini berada di level yang cukup tinggi. Berada di level power. Lalu kita akan cek ya. Ini adalah energi kamu, ternyata bisa sahabat kebahagiaan. Yang bilang gak bisa, yang bilang susah, itu adalah pikiran kamu sendiri. Kamu harus bisa menanamkan di dalam otak kamu, di dalam pikiran kamu sendiri bahwa aku bisa, aku mampu, aku bisa. Jangan bilang, aduh susah banget Kevin, aku gak bisa. Ya, maka itu akan terjadi pada diri kamu. Ketika kamu healing, yakinkan dari diri kamu, yakinkan dari pikiran kamu bahwa aku bisa, aku mampu. Ini yang terakhir kali, aku mampu, aku bisa, aku bahagia. Tanamkan itu. Maka segala sesuatunya itu akan terjadi. Termasuk seperti kamu membayangkan konsep tadi, membayangkan jeruk nipis. Pasti akan ngerasain ngilu di lidah kamu dan kamu akan menelan ludah. Padahal itu cuma membayangkan doang. Dan untuk konsep ini, sahabat kebahagiaan itu memang harus bilang aku bisa, aku mampu. Jadi yang komen gak boleh ada yang bilang, Kevin aku gak bisa, aku gak mampu. Kamu mampu. Yang bilang gak mampu itu kenapa? Karena kamu belum memiliki sebuah tekad yang kuat ya, sahabat kebahagiaan. Karena kamu masih mengharapkan dia. Oke. Lalu cek untuk energi selanjutnya. Apa sih yang semesta berikan ke kamu, yaitu gift terindah dari semesta ketika kamu berhasil healing di sini. Gift dari semesta. Oke, bagaimana gift dari semesta? Gift dari semesta, Prince of Pentacle. Oke, kita bertemu di energi kartu Prince of Pentacle. Itu tentang sebuah fokus kamu ya, fokus kamu ke ranah materi, ke ranah pekerjaan. Sesuatu hal yang pernah tertunda, ternyata di sini semesta itu akan menghadirkan itu semua. Ketika sahabat kebahagiaan healing di sini, kerejekian itu justru akan datang. Pentacle di dalam kartu tarot memiliki makna tentang uang dan juga rezeki. Rezeki akan datang menghampiri kamu ketika kamu healing, ketika kamu fokus. Ya, selama ini ketika sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan sama dia yang toksik, kamu sebenarnya itu tidak memfokuskan hal yang lain, termasuk materi, sehingga materi mau datang sama kamu itu terabaikan. Dan ketika sahabat kebahagiaan fokus healing di sini, kamu sudah menjadi nol, di the full di sini kamu sudah merasakan bebas. Rezeki itu akan datang mudah sama kamu. Dan apakah kamu mau menolak rezeki ini? Ini adalah gift dari semesta ya, sahabat kebahagiaan. Lalu gift selanjutnya adalah kartu The Lover. Wow, The Lover-nya ini keren banget. Untuk sahabat kebahagiaan, untuk Kevin The Lover ya. Kalian pasti hafal ya kartu favoritnya Kevin di sini, yaitu The Lover. Ada apa dengan The Lover di sini? Ketika sahabat kebahagiaan ya sudah bisa healing di sini, semesta akan jauh lebih menyayangi kamu dan semesta akan jauh lebih mencintai kamu di sini. Ada energi pencerahan. Artinya semesta itu tahu siapa kamu. Tahu bagaimana kamu menangis, bagaimana kamu sedih, tapi kamu bangkit, ada proses di situ dan kamu menghargai diri sendiri. Maka semesta akan jauh lebih sayang sama kamu loh. Jadi kamu punya keinginan apapun yang disampaikan sama Tuhan, semesta akan memberikan jalan yang terbaik untuk kamu. Kalian bisa lihat ya simbolnya. Ada energi feminim dan juga maskulin berpelukan di sini. Ini adalah energi kasih sayang. The Lover itu adalah simbol dari penyembuhan, simbol dari kasih sayang. Rafael meliputi energi kamu dan memberikan energi kebaikan untuk diri sahabat kebahagiaan. Jadi semesta akan memberikan kasih sayangnya kepada kamu. Tuhan akan memberikan sebuah keindahan untuk kamu. Ketika kamu sudah sayang sama diri kamu sendiri, kamu sudah bisa healing, kamu lepas dari segala bentuk kemelekatan, segala sesuatunya akan jauh lebih indah. Dan ini adalah energi kedamaian. Kedamaian itu levelnya berada di energi level power ya. Vibrasinya itu power. Energinya sekitar 600 Hz, di mana bentuk emosionalnya itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Dan kemudian prosesnya adalah pencerahan. Ya, nikmat mana yang akan kau dustakan sahabat kebahagiaan, karena di sini energinya tuh keren banget sih. Setelah kamu healing ini, kamu akan jauh lebih bisa mencintai diri kamu sendiri. Kartunya The Lover. Untuk Kevin The Lover itu kalian tahu energi kartu ini adalah paling positif loh. Ada 2 energi kartu positif ya di energinya Kevin ketika membaca kartu tarot, yaitu kartu The Sun dan juga kartu The Lover. Kalau kartunya ini muncul, segala sesuatu pencerahan di dalam diri itu akan datang. Jadi kalian harus bisa serap energi ini.
Oke, ketika kamu healing the lover, semesta itu akan jauh lebih mencintai kamu. Apapun keinginan kamu, termasuk menginginkan orang yang layak untuk kamu cintai, orang yang layak untuk mencintai kamu, kebahagiaan atau jodoh atau lain sebagainya, itu bisa terwujudkan loh sahabat kebahagiaan. Kuncinya satu, berdoa sama Tuhan kamu bahwa kamu bisa, kamu berhasil, maka ini akan datang. Jadi gift-nya ini bagus ya. Yang pertama di sini gift-nya memang ada kerejekian, uang datang mengalir, kemudian cinta dari semesta, cinta dari segala sesuatunya itu hadir dalam diri kamu. Lalu selanjutnya ada kartu Queen of Cup. Oke, menjadi pribadi yang lebih setia. Dan juga ada sesuatu hal yang bisa datang menghampiri kamu menjadi orang yang setia. Queen di dalam kartu tarot ini adalah kartu court card atau kartu kerajaan yang mengindikasi memang ada entitas lain. Entitas lainnya itu siapa? Orang yang sudah dihadirkan sama Tuhan untuk datang sama kamu dan memperlakukan kamu sesetia mungkin. Ya, karena sahabat kebahagiaan di sini jauh lebih bisa mengerti tentang kebutuhan cinta ya, sehingga orang yang datang sama kamu itu adalah orang yang tahu tentang kebutuhan cinta kamu, bukan tentang sebuah keinginan. Kalau keinginan itu kalau nggak teruti pasti kayak ada kemelekatan ya. Level keinginan itu adalah kemelekatan loh sahabat kebahagiaan. Tapi kalau levelnya adalah sebuah kebutuhan, itu adalah sebuah penerimaan, dan penerimaan itu memang ada di power. Tapi kalau keinginan itu berada di level force ya. Dan di sini gift dari semesta adalah orang baru akan datang kepada kamu memberikan sebuah kesetiaan. Nikmat mana lagi yang ingin kau dustakan sahabat kebahagiaan, karena energinya di sini tuh semesta memberikan energi yang cukup positif ya. Oke, positif banget sih semesta memberikan sebuah gift untuk kalian. Jadi Kevin harapkan ya untuk healingnya kalian di sini bukan hanya sebatas perkataan saja. Aku healing. Tapi kamu nggak fokus sama diri kamu nggak fokus ke ranah hidup kamu sendiri, malah kamu fokus ke hal-hal yang sifatnya nggak perlu ya. Itu lebih baik ditiadakan saja. Healing itu fokus untuk proses kamu agar naik vibrasinya lebih tinggi. Vibrasinya naiknya bagaimana? Cek di tabelnya Kevin yang tadi Kevin share ya, biar kalian juga semakin tahu bahwa oh level vibrasi ini justru semesta itu akan lebih bisa memberikan pencerahan dan memberikan hal yang terbaik termasuk gift ini. Dan kita akan cek ada energi apa dengan Prism Oracle ya, terutama dari pancaran aura kamu. Prism Oracle, pancaran aura kamu. Oke, ada energi Ghost di sini. Ghost ini menjadi orang yang lebih transparan lagi ya, sahabat kebahagiaan. Pancaran aura kamu ini akan jauh lebih transparan lagi. Artinya sahabat kebahagiaan ini jauh lebih bisa terbuka. Jauh lebih bisa merefleksikan hal-hal yang mungkin nggak perlu kamu akan tepiskan. Hal perlu kamu akan terima, dan yang nggak perlu itu akan kamu tepiskan di sini ya. Karena kamu sudah bisa tahu betul siapa saja yang akan masuk dalam diri kamu. Oke, ada seleksi di sini. Dan energi selanjutnya di sini adalah stop ya, sahabat kebahagiaan akan memilih untuk mengakhiri hubungan ini. Dan pancaran energi aura kamu di sini cukup bagus dan berani ya. Karena di energi stop ini yang Kevin lihat ya, ini adalah root chakra kamu atau cakra dasar kamu. Ketika cakra dasar di sini muncul, artinya sahabat kebahagiaan ini memiliki tekad yang kuat untuk berhenti, untuk bilang stop di dalam sebuah hubungan yang toksik. Jadi pancaran aura kamu ini jauh lebih berwarna merah ya. Merah itu adalah simbol dari berani. Dan ketika Prism Oracle di sini muncul di energi root chakra, artinya sahabat kebahagiaan memiliki tekad yang kuat untuk berhenti atau mengakhiri hubungan yang toksik ini. Oke. Lalu dari pancaran aura kamu ada energi apa lagi? Wow, ada faith. Ada sebuah keyakinan di sini. Ketika keyakinan kamu muncul, ini justru sahabat kebahagiaan, apapun yang kamu lakukan, ini atas didasari dari niat hati kamu yang tulus, dan ada sebuah doa. Kevin lihat untuk energi kartu faith di sini memang tentang hal-hal yang berkaitan dari cakra ajna kamu, bagaimana kamu itu bisa menggunakan intuisi kamu, bagaimana kamu itu bisa menggunakan sisi analisa kamu, sudut pandang kamu yang lebih jauh. Bahwa aku yakin banget, aku lepas dari dia itu akan bahagia. Oke, root chakra, kemudian ajna kamu, ini positif ya sahabat kebahagiaan. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Wow, kamu akan lebih bergairah pada sesuatu hal yang ingin kamu kerjakan. Ada passion di sini. Passion ini berkaitan dari gairah kamu, tentang dari minat kamu, segala sesuatu hal yang kamu niatkan, ini akan kamu dapatkan sendiri. Dan kamu akan berhasil di sini loh sahabat kebahagiaan. Ketika kamu berada di passion kamu,
dari sesuatu hal yang kamu sukai, dari sesuatu hal yang menyenangkan untuk kamu, maka jalannya akan lebih indah. Ya, memang benar sih. Root chakra kamu ini lagi nyala banget. Root itu kan letaknya ada di bawah ya. Chakra root itu ada di bawah. Jadi segala sesuatunya itu sifatnya adalah mengalir begitu saja. Dari apapun yang kamu kerjakan di sini, root chakra kamu kuat. Kalau root chakra kamu kuat, maka itu vibrasinya itu akan naik ke atas loh. Cakra dasar itu kan di bawah, itu akan naik ke atas, menguatkan semua cakra yang di atas. Kalau cakra dasar kamu di sini udah kuat, kamu akan healing, kamu lepas dari dia, itu akan menjadi kokoh. Tingkatkan terus root cakra kamu atau cakra dasar kamu, sehingga segala sesuatunya yang kamu capekkan, yang kamu inginkan, yang kamu kejar, itu bisa dilalui dengan mudah ya, sahabat kebahagiaan. Kalau kita punya keinginan, tapi root cakra kita itu lemah, keinginan itu akan jomplang. Ibarat kata root chakra itu adalah pondasi ya, pondasi di bawah. Kalau pondasinya itu nggak kuat, pasti roboh semua, hancur. Kayak kartun The Tower di sini. Tapi kalian lihat di sini root chakra kamu tuh bagus ya. Wow, keren sih. Kartunya berwarna hijau ya. Hijau di kartu Prism Oracle ini letaknya di cakra anahata kamu atau cakra jantung kamu, dimana cakra jantung kamu ini meminta untuk movement, pergerakan, meminta untuk bergerak. Apa yang bergerak di sini? Bergerak mengikuti suasana hati kamu agar jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi. Cakra hati kamu atau cakra jantung kamu ya, sahabatku bagian. Cakra jantung kamu atau anahata kamu ini ternyata nyala, dan ketika nyala di situ artinya adalah ada sebuah perbaikan dari healing kamu. Ya, healing itu memang kalau kita meditasi memang pancaran energinya itu berwarna hijau ya, berwarna hijau yang menyelimuti energi kita, energi selaput diri kita. Dan di sini Kevin lihat memang healing kamu itu memang berpengaruh banget sama cakra tubuh kamu. Dan di sini warnanya memang hijau ya, ada movement, ada sebuah pergerakan untuk apa? Untuk kamu menjadi lebih baik lagi. Oke, selanjutnya Magic ini masuk ke cakra Ajna ya, sahabat kebahagiaan, di dalam Prism Oracle, di mana Ajna ini berkaitan dari pemikiran kamu seperti magic. Kamu bisa merubah segala sesuatunya menjadi yang tadinya nggak mungkin, yang nggak kamu pikirkan nggak mungkin, ternyata bisa. Ini adalah sebuah keajaiban dari mana? Dari diri kamu yang kamu itu bisa ciptakan sendiri. Termasuk kamu menginginkan apa yang mungkin kamu saat mustahil banget. Tapi ketika sahabat kebahagiaan yakin itu terjadi, ini karena apa? Balik lagi, semesta itu sayang sama kamu. Semesta itu jauh lebih menyayangi kamu. Sehingga apa yang kamu inginkan, apa yang kamu terapkan dalam pikiran kamu, itu terwujud. Ini seperti magic yang diciptakan dari diri sendiri. Karena apa? Sahabat kebahagiaan itu jauh lebih dicintai sama semesta. Oke, energinya cukup positif ya, cukup bagus ya. Dan kita akan urutkan dari cakranya. Ini adalah energi selaput ya, tidak ada energi cakra. Ini pertama adalah root cakra kamu, kemudian di sini masuk ke cakra jantung kamu. Lalu kedua kartu ini adalah Ajna. Jadi ketiga cakra kamu ini lagi nyala banget, root, cakra jantung, dan juga Ajna kamu. Ini adalah simbol kekuatan kamu ketika kamu lagi healing. Dan Ghost ini adalah energi dari selaput kamu, bahwa warna putih atau energi warna putih di sini ini melindungi diri kamu, yang sifatnya adalah proteksi. Oke, cukup bagus sih, cukup positif ketika kamu healing ya. Dan terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan kita kali ini ya. Kita cek ya. Yang pertama, yang terjebak di dalam sebuah hubungan yang melekat namun tidak bisa keluar-keluar. Gemini hadir di kartu Eight of Sword ya. Lalu ada kartu Ace of Pentacle. Ace of Pentacle ini semua elemen tanah ya. Taurus, Virgo, dan juga Capricorn hadir. The Fool ini masuk ke Aquarius. Lalu kita bertemu di kartu Two of Swords, ini masuk ke dalam energinya Libra. Ada kartu Seven of Pentacle. Untuk energi kartu Seven of Pentacle ini masuk ke energinya Taurus ya. Taurus sabar banget nih. Ada kartu Eight of Pentacle. Untuk energi kartu Eight of Pentacle ini masuk ke energinya Virgo sebagai tuan rumah. Ini Virgo hadir ya. Lalu kita bertemu Leo di kartu Seven of One ya. Ada Leo di sini. Lalu ada Aries di kartu Three of One ya, Three of One ini Aries. Lalu Aries kembali lagi muncul di kartu The Tower. Ada kartu Prince of Pentacle atau Knight of Pentacle ya. Kevin lihat untuk energi pergerakannya ini cukup positif ya. Dia adalah Virgo sebagai tuan rumah ya. Virgo paling kuatnya itu adalah Virgo dekan pertama, dekan kedua. Transisinya adalah Leo sebagai Leo dekan ketiga. Lalu The Lover miliknya Gemini ya. Gemini hadir di sini. Gemini, kamu peran utamanya nih muncul. Yang lagi healing, ada Gemini healing.
kamu akan berhasil dan kamu akan jauh lebih dicintai sama semesta. Lalu ada kartu Queen of Cup. Untuk energi kartu Queen of Cup ini sama, ada energinya Cancer sebagai elemen air ya. Cancernya itu adalah Cancer dekan pertama, dekan kedua, dan semua Cancer, tapi paling kuatnya itu dekan 1, dekan 2. Dan masih sama juga transisinya itu Gemini sebagai Gemini dekan ketiga. Lalu di sini ada kartu Eight of Cup. Untuk energi kartu Eight of Cup di sini yang kayak lihat itu untuk kamu yang berzodiak Pisces. Tapi terkait itu semua untuk zodiak yang tidak disebutkan di sini, ambil nilai positifnya dari bacaannya Kevin ya. Kalian jangan terpacu kepada bacaan zodiaknya saja, tapi dari isi dari bacaan Kevin ya, biar kamu itu bisa healing, biar kamu bisa melepaskan segala bentuk kemelekatan sehingga hidup kamu akan jauh lebih indah lagi. Inisial nama. Inisial namanya, ada inisial nama apa? Yang pertama di sini ada huruf G untuk Gamma, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf C untuk Charlie. Lalu selanjutnya ada huruf B untuk Bravo, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf M untuk Mama. Lalu di sini ada huruf S untuk Singapura, ada huruf W untuk Woman, ada huruf E untuk Eropa, selanjutnya ada huruf N untuk Nano, dan yang terakhir di sini ada huruf F untuk Fanta. Ini beberapa inisial nama yang energi yang paling kuat ya, tapi terkait itu semua Kevin harapkan ya, apapun bacanya Kevin dari zodiak inisial nama, jika kalian itu nggak masuk di pembacaan ini, nggak usah berkecil hati. Yang penting serap energi positifnya, ambil sisi edukasinya, dan juga pencerahannya, biar kita itu punya motivasi ya sahabat kebahagiaan. Selalu bijak ketika kalian nonton video-video tarot, termasuk di channelnya Kevin, atau di channel-channel lain, kalian harus bijaksana ya. Serap intisarinya saja. Yang positif kita ambil, yang negatif kita buang. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaannya. Terima kasih banyak yang sudah vote juga kemarin ya di kolom komunitas. Kevin doakan kebahagiaan itu selalu menyertai kalian. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!